Al-Fatihah. Kalau masih ada kitab lagi, kasih beliau ini. Mari kita buka halaman 97. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bidina dunia wal akhirah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca Masya'nu wujudut talabi inna masya'nu anturzaqoh husnul adabi. Anturzaqoh husnal adabi. Sebelumnya kita juga sudah membaca Kaifa takhriqu lakal awaid wa anta lam tukhriq min nafsikal awaid. Masya'nu wujudut talabi yang menjadi yang layak untuk digarisbawahi atau dijadikan fokus atau kita perhatikan bukan semata-mata kita merapal doa-doa, memanjatkan harapan dan damba, akan tetapi jauh lebih penting manakala anturzaqoh husnal adabi. Manakala Allah menganugerahkan baiknya etika, baiknya tata krama. Itu jauh lebih penting daripada doa-doa yang kita panjatkan, yakni tata krama kita kepada Tuhan. Berikutnya malam ini kita akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ma tolabalaka, boleh dibaca ma tuliba. Ma tolabalaka syai'un mislul ittirari. Wala asra'a bil mawahibi ilaika mislu zillati wal iftiqari. Juga boleh dibaca ma tulibalaka. Ma tulibalaka syai'un mislal ittirari wala asra'a bil mawahibi ilaika mislal zillati wal iftiqari. Boleh dibaca begitu juga. Karena ini bukan pelajaran nahwu ya gramatika, kita tidak membahas itu ya. Sudah selesai di kelasnya Falah ini. Ma tolabalaka syai'un. Atau boleh tadi ma tuliba ya. Ma tuliba. Kalau kita baca ma tuliba artinya begini. Tidak dituntut atau tak ada tuntutan sama sekali. Syai'un sama sekali. Laka bagimu. Mislal ittiror, yang melampaui, melebihi sikap atau rasa terdesak, rasa kepepet, rasa sangat butuh kepada Allah. Atau kalau dibaca matolaba, tidak ada satu tuntutan pun bagimu yang mampu mengalahkan, yang setara, selevel dengan ittiror, rasa terdesak, rasa kepepet ya. Itu di surat An-Naml. An-Naml atau An-Nahl ya, ayat 62. Ayat di surat An-Naml. Itu redaksi ayat itu dimulai dengan amman semua. Amman khalaqal ard. Amma yujibul muttarra idza da'a. Ayatnya dimulai dengan aman semua itu. 5 ayat lebih kurang ya. Kemudian wala asra'a bil mawahibi, dan tidak ada yang lebih mempercepat bil mawahibi, turunnya anugerah, datangnya anugerah Allah ilaika padamu, mislaz zillati wal iftiqari. Tidak ada yang mempercepat turunnya anugerah dari Allah itu mislaz zillah wal iftiqar, yang serupa atau setara dengan zillah, perasaan hina dina, merasa rendah di hadapan Allah, wal iftiqar, merasa fakir atau merasa butuh kepada Allah.
Ma tolabalaka bil bina'i di tepi ya, bil bina'i lil fa'ili. 97 di tepi agak ke tengah ya. Tidak ada satu tuntutan pun laka bagimu atau kepadamu. Bil bina'i lil fa'il berarti susunannya fi'il fa'il ini. Fi'ilnya adalah tolaba, syai'un itu fa'ilnya. Jumlah fi'liyah ya. Yang serupa atau setara mithlal ittiror. Wahwa syai'un lil fa'il. Fa'ilnya adalah lafadz syai'un itu. Mithlal ittiror yang serupa dengan ittiror. Setara dengan ittiror. Rasa butuh tadi ya. Perasaan bahwa sangat kepepet, sangat terdesak. Ai inna ahsanat talibina. Sesungguhnya sebaik-baik pendoa. Sebaik-baik peminta atau penuntut, orang yang merapal memanjatkan doa, atau pendoa terbaik, ini sebaik-baiknya orang yang berdoa, laka bagimu atau yang seharusnya menjadi acuan bagimu, kita tambahkan sisipan itu. Jadi level orang berdoa terbaik yang seharusnya menjadi acuan laka bagimu, huwa tak lain adalah al-ittiror. Ya situasi terdesak tadi itu. Jadi salah satu prasyarat kalau doa kita mau diijabahi adalah merasa kepepet. Fasabbaha lantas menganalogikan siapa musonif atau mu'alif ya, guru Alexandria ini, Imam Al-Iskandaro ini, hu terhadap itiror itu, situasi kepepet terdesak tadi, bisyaksin tolibin dengan seseorang yang berdoa. Tolabah maknanya menuntut, ya berarti menuntut sampai berhasil, sampai tercapai tuntutan itu ya. Diserupakan dengan orang yang menuntut, disamakan ya, dianalogi bahwa orang yang berdoa tak lain namanya orang meminta. Berdoa kepada zat yang maha mengabulkan. Itu pasti sudah kepepet, minta tolong, berdoa, sudah dalam situasi terdesak ya. Wal ittiror, adapun definisi ittiror, makna atau pengertian ittiror adalah izharu ghayatil faqah. Ialah tampaknya atau menyatakan, menampakkan keseriusan, kesungguhan ghayatul faqah. Kebutuhan yang sangat, keterdesakan yang memuncak. Jadi tiror ini menyatakan, mengizharkan, menampakkan dengan sungguh-sungguh rasa kebutuhan kita yang sangat terdesak, sangat kepepet itu. Sehingga sejauh ini sudah banyak keterlanjuran, kesalahan, banyak sekali keterlanjuran atau kesalahan dalam kita berdoa, yang mana kesalahan itu salah satunya keterlanjuran atau kesalahan yang selama ini ya mewarnai doa-doa kita. Rupa-rupanya ada kesalahan selama ini dalam kita berdoa. Apa itu? Salah satunya fala tatawahhamu min nafsika syai'an minal hauli wal quwwati. Bisa dibaca fala tatawahhamu syai'an minal hauli wal quwwati min nafsika, agar lebih paham ya. Adalah, ini salah satu kesalahannya, ada dua di sini ya. Pertama adalah fala tatawahhamu, adalah keliru, adalah sama sekali keliru apabila tatawahhamu syai'an minal hauli wal quwwati. Engkau menduga bahwa kekuatan haul ya, daya upaya itu min nafsika adalah bersumber dari dirimu. Itu kesalahan itu. Maka di sini terlarang bagi kita alih-alih menganggap pencapaian. Memang perintahnya di Quran, berdoalah aku kabulkan, ud'uni astajib lakum. Tapi jangan menduga gara-gara doa kita Allah
mengijabah. Yang betul adalah ijabahnya Allah telah mendahului doa-doa kita. Bukti bahwa Allah hendak mengabulkannya adalah digerakkannya ya lisan kita berdoa. Maka di pertemuan yang lalu tidak penting doa itu diucapkan secara lisan maupun dalam hati. Yang jauh lebih penting adalah etika tata krama kita. Nah, kemarin di sini banyak ya disinggung ya. Kalau di mana? Di Iqadhul Himam, Imam Ibnu Ajibah ini menyatakan di halaman 258 mengutip Imam Az-Zarruq ya. Adab itu 3. Adab zohir, menunaikan hak-hak rububiyah, artinya kewajiban kita. Adab batin adalah berpaling dari makhluk. Dan adab fihima, antara keduanya ya, yakni bersegera inhiyas lil haq ya, bersegera menuju Allah itu. Bergegas, bersegera ya. Kalau di kemarin juga kita sudah singgung ya di Syekh Nawawi Banten itu. Yang kedua adalah wala tarolaha sababan minal asbabi, yang mana ta'tamidu alaihi au tastanidu ilaihi. Adalah keliru pula, yang kedua adalah, yang salah juga adalah memandang atau engkau memandang terhadap nafsaka, terhadap dirimu ya, bahwasanya dirimu adalah sababan minal asbab. Kekuatanmu, kecerdasanmu, doa-doamu adalah penyebab. Yang mana ta'tamidu alaihi, engkau bergantung kepadanya, autastanidu ilaihi, atau mengandalkannya, bersanad ya, bersandar kepadanya. Jadi sejauh ini sudah ada 2 keterlanjuran sistemik yang menubuh dalam keseharian kita, atau kesalahan dalam kita memanjatkan doa. Manjat ini dari kata munajat ya. Kalau dulu di pondok itu ada pidato muhadharah ya malam Jumat itu. Di sini sudah jarang, nanti kita ulangi lagi ya. Dulu biasanya ada. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur, karena puja dan puji itu, karena syukur itu tidak bisa memanjat sendiri ya. Baik, kemudian menganggap diri kita ini sebab, karena doa kita lah Allah mengabulkan. Kemudian watakunu bimanzilatil ghariq, sehingga manakala kita sudah keluar dari keterlanjuran atau kesalahan yang selama ini menubuh menjadi keseharian kita dalam berdoa, apa itu? Yang pertama tadi adalah tatawahhamu syai'an minal hauli wal quwwati min nafsika. Kita menganggap bahwa kekuatan, daya upaya untuk kita berdoa, bermohon, bermunajat itu berasal dari kita. Juga menganggap doa-doa kita lah penyebab dari diijabahnya oleh Allah itu. Sehingga kita mengandalkan itu. Jadi mengandalkan doa, padahal tujuannya doa itu mengandalkan Allah itu. Padahal output ya, sasaran yang kita tuju ya adalah itu. Watakunu, sehingga bimanzilatil ghariq. Watakunu, dan engkau menjadi atau tak ubahnya dirimu bimanzilatil ghariq, sebagaimana orang yang tenggelam fil bahri, di tengah samudra. Ini tenggelam di perutnya bahri ya. Kok senyum Pan? Kenapa Pan? Jadi ada ini kemarin saya tidak mau nyebut siapa, ada santri baru, Pak mau mondok 1 bulan katanya. Ini sudah lebih baik ya daripada santri sebelumnya yang hanya mondok Sabtu Minggu saja misalnya. Ini sudah lebih bagus lah ini. Awid dhalli, atau orang yang tersesat, fitihil qafri, di tengah-tengah Sahara. Memang Sahara ini, padang gurun ini simbol atau padang yang gampang menyesatkan. Karena seluruh penjuru angin adalah padang pasir ya. Ini kerap kali membuat tersesat. Bagaimana kalau kita tenggelam? Pasti mencari pegangan, pasti minta tolong ya. Pasti sungguh-sungguh berenang, berusaha ke tepian. Tapi kalau kita tahu tepi, kalau tidak tahu tepi bagaimana? Tersesat di gurun Sahara, di padang pasir. Bagaimana cara menyelamatkan diri? Kira-kira situasi ittiror kita terhadap Allah sedemikian itu. Sehingga tidak ada gunanya lagi. Adalah keliru kalau kita mengandalkan
daya upaya kita, doa-doa kita yang kita sangka itu menjadi penyebab bahwa Allah mengabulkan doa gara-gara doa kita. Atau bahkan Allah telah mengabulkan sejak lama. Hanya kita tidak ngerti cara bahasanya ya. Jadi Allah sudah kabulkan dengan caranya, subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu cara itu, belum memahami itu. Kemudian tersesat di gurun Sahara, di padang pasir yang luas itu, atau tenggelam di tengah-tengah lautan, demikianlah. Yang sampai Fir'aun saja mengakui ya. Meskipun pengakuannya kepada Allah itu sudah terlambat. Demikian orang yang sangat ittiror ya. La taro lighinaka illa maulaka. La taro tak lagi memandang dirimu lighinaka. Pada kecukupanmu, maknanya pada kuwah, pada haula itu ya. Haula wal kuwah tadi itu. Kesanggupanmu, tak lagi memandang dirimu lighinaka terhadap kesanggupanmu. Illa maulaka, kecuali seluruh orientasi kita tertuju maulaka, kepada Allah itu. Kepada Tuhanmu, yakni Allah. Pertama, yang kedua, wala tarjun najata min halakatika illa minhu. Yang benar halakah ya, bukan halkah. Wala tarju, dan tidak berharap engkau as'an najata, untuk meraih kesuksesan, keselamatan lebih tepat, terbebas, min halakatika, dari kehancuranmu, illa minhu, kecuali semata-mata darinya, dari Allah. Jadi yang kita harapan kita bukan doa. Ini doa adalah harapan terakhir. Tidak, itu Allah maknanya. Kemudian baik, sekarang yahtamilu. Wa yahtamilu bina atolaba lil maf'uli aitu libaya. Wan naibu qauluhu syai'un. Wa yahtamilu, dan termasuk atau include dari makna atau redaksi tolaba adalah tuliba lil maf'ul. Artinya ini dimabnikan majhul. Dibaca tuliba. Jadi bukan lagi fa'il tapi maf'ul ya. Kalau fa'il kan kita. Kalau tuliba ya berarti dituntut ya. Naibul fa'ilnya adalah syai'un, qaulu syai'un, redaksi syai'un ya. Pernyataan guru Alexandria Imam Al-Iskandarani syai'un itu. Ai ittirarul abdi huwa aqsa awsafi ubudiyatihi. Ittirarul abdi, situasi terdesak. Situasi kepepetnya seorang hamba tadi tak lain adalah aqsa awsafi ubudiyatihi. Adalah puncak dari sifat-sifat, atribut-atribut kehambaan. Walidzalika, oleh karena ittirarul abdi tadi itu, keterdesakan, kepepetnya kita ini, lam yutlab syai'un minal abdi ajallu minhu. Lam yutlab, sama sekali tidak dituntut, diminta, syai'un, apapun, minal abdi, dari seorang hamba, ajallu minhu, yang melampaui situasi atau sifat ittiror tadi itu. Kalau begitu yang dituntut dari kita apa? Ya ittiror saja, terus merasa kepepet, merasa butuh, merasa terdesak, merasa tidak ada pilihan lain kecuali Allah itu. Tak ubahnya seperti takunu bimanzilatil ghariq awid dhol itu. Seperti orang yang tenggelam dan maupun tersesat. Nah, sebelum diteruskan kita punya dua catatan dari penggalan hikmah yang pertama, penggalan dari hikmah ini ya. Dari penggalannya ini, ma talabalaka syai'un mislal ittirori, atau ma tulibalaka syai'un mislul ittiror. Karena yang dituntut pada kita adalah ittiror, tidak ada yang melampaui, menyamai ittiror, rasa terdesak, rasa butuh dalam kita berdoa. Artinya dalam rangka akselerasi, mempercepat terkabulnya doa-doa, di samping ini juga tata krama kita ya.
dalam berdoa adalah ittiror, merasa butuh kepada Allah. Seperti orang yang tenggelam tadi. Yang kita andalkan bukan daya upaya kita, diri kita, juga bukan doa-doa kita, tetapi Allah semata-mata. Dalam situasi yang demikian ini, atau sehubungan dengan ini, ya sehubungan dengan firman Allah ya, amma yujibul mudtarra idza da'a. Adakah zat, adakah seseorang atau siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang kepepet ya, orang yang mudtar, orang yang berada dalam situasi ittiror itu. Dan seharusnya ini juga menjadi cara ya dalam kita berdoa, senantiasa merasa butuh, merasa kepepet itu. Kalau kepepet bagaimana? Ya pasti sungguh-sungguh, pasti serius berdoa, itu tidak main-main ya. Karena memang bahkan sampai nangis-nangis biasanya, bahkan sampai bersujud ya, meringkuk ya, menderum, bahasa Jawa depro itu. Kemudian wala asra'a bil mawahibi, itu sebentar, itu catatan pertama dari penggalan tadi. Catatan kedua ini lebih menarik. Tadi disinggung sejauh ini ada kesalahan, sejauh ini ada keterlanjuran, ada sesuatu yang sebenarnya salah, tapi kita anggap bahwa hal itu biasa saja, bahkan kita menganggapnya benar, yakni menganggap doa-doa kita lah sebab atau pintu masuk untuk ijabahnya Allah, untuk kita meraih ijabahnya doa-doa ya. Atau kita menganggap diri kita lah yang oleh karena diri kita berdoa maka Allah yang mengabulkan. Sehingga kita mengandalkan itu. Nah, jadi catatan yang kedua tadi itu. Maka fala tatawahamu adalah keliru sama sekali. Tidak benar sama sekali. Jadi kalau boleh pakai bahasa larangan ya jangan sampai. Kemudian wala asra'a bil mawahibi ilaika mithlaz zillati wal iftiqar. Dan tidak ada yang mempercepat ilaika terhadapmu dalam rangka bil mawahibi ilaika, dalam rangka datangnya atau dalam rangka berdoa ya, untuk meraih atau untuk datangnya anugerah-anugerah mawahib dari Allah ya, mithlaz zillati wal iftiqar, yang melampaui atau setara dengan perasaan hina dina dan merasa fakir. Ini sebelumnya sudah disinggung la tarau liginaka ya illa maulaka. Redaksi itu min atfil lazimi alal malzum. Itu ataf lazim terhadap malzum. Jadi dibaca mislaz zillati wa mislal iftiqari. Jadi zillah dan iftiqor adalah prasyarat sebelum kita berdoa. Iftiqor, zillah dan iftiqor semata-mata sudah harus ada, harus kita miliki. Dan memang demikian, disadari atau tidak, kita memang zillah dan iftiqor, atau dibaca zillah ya. Kita memang sangat hina dina dan rendah, kita memang sangat butuh, senantiasa fakir kepada Allah itu. Li'anna zillata wal iftiqoro, karena zillah dan iftiqor tadi lazimani. Keduanya adalah kelaziman atau prasyarat lil muttori untuk, nah tadi kan disamakan dengan orang yang berdoa, muttor itu. Lil muttori bagi syakhsun thalibun. Lil muttori bagi orang yang berdoa dalam keadaan kepepet. Wahuma mujibani, wahuma adapun keduanya, zillah iftikor itu, mujibani akan menghantarkan li isra'i mawahibil haqqi ta'ala, untuk cepatnya atau meraih atau tercapainya atau mempercepat datangnya anugerah-anugerah dari Allah Ta'ala ilal abdi pada seorang hamba. Kalau begitu atof lazim dan malzum, jadi sesuatu yang niscaya kepada yang diniscayakan,
sesuatu yang memang harus ada pada seorang hamba, disadari atau tidak, suka atau tidak, ya kita dila iftikor itu. Sehingga keduanya adalah satu keniscayaan atau prasyarat lil muttor bagi orang yang berdoa dalam keadaan kepepet. Dan hanya dengan itu mujibani li isra'i mawahibil haqqi ta'ala, akan mempercepat, akan menjadi mendatangkan ya ilal amdi pada seorang al-muttasifi yang disifati bihima dengan keduanya. Nah, kita bisa mengajukan dua pertanyaan di sini. Mengapa hamba itu layak atau pantas, wajar untuk diatribusi, disifati dengan zullah atau zillah dan iftiqar? Mengapa? Mengapa abdun, hamba itu layak, wajar untuk disifati dengan itu? Artinya, kalau abdun itu hina dina dan rendah atau fakir di hadapan Tuhan, demikian pula kualitas doa-doanya, demikian pula kualitas ibadahnya, demikian pula seluruh totalitas hidupnya. Oleh karena itu, tidak ada cara lain selain mempersembahkan, selain menghadapkan seluruh korpus zillah dan iftikor itu kepada Allah. Lalu bukan lagi doa. Makanya apakah bahasa Arab, bahasa apa saja ya tetap yang penting ada iktiror di sana. Nah, doa-doa dengan bahasa apa? Kadang kita hanya hafal saja doa-doa itu, sehingga kurang penghayatannya ya. Ini dia contoh berikutnya, nanti ada ayatnya ya. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi, dan sehubungan dengan wa ilaihi, dan sehubungan dengan penggalan hikmah ini, aforisma ini, yakni wala asra bil mawahib ilaika mithla zillah wal iftikor. Al isyaratu, adapun satu isyarat biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala. Ini dalam surat Al-Imran ya, kalau tidak salah. Nanti cari 100 berapa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillatun. Dan sungguh nasoro, telah menolong Allahu siapa Allahkum pada kalian, bi badrin, di lembah Badar, maknanya fi mauqi'ah badrin, badrin ya, di perang Badar, ketika terjadi perang Badar. Wa antum, padahal atau sementara, sedangkan kalian semua pada waktu itu azillatun. Ini bentuk jamak dari zalil ya. Azillau dan azillatu. Itu bentuk jamaknya. Yang mana kalian semua dalam keadaan sungguh-sungguh sangat butuh. Dalam pandangan sejarawan, azillahnya kaum muslimin waktu itu 3. Ya menurut sejarawan ya. Dan ini ada di tafsir juga salah satunya. Dalam tafsir Al-Mawardi ya. 1, tidak punya kekuatan menghadapi musuh. Karena 313 ahli Badar itu versus 1000 orang yang sudah terlatih perang dengan persenjataan lengkap. Artinya secara teori perang pasti kalah. Itu azillah pertama. Kita bukan ahli perang, umat Islam itu. Kemudian tidak ada yang ahli dalam strategi perang. Persenjataan seadanya. Kemudian bahkan ada yang datang tidak bawa apa-apa, dia bawa umurnya saja. Yus ya, dia hanya bawa umur saja. Pak, saya tidak bawa apa-apa, Pak. Terus bawa apa ke sini perang ini? Saya hanya membawa waktu 5 bulan katanya. Karena dia sudah pulang 5 bulan. Ada lagi cuma bawa SIM. Setelah pulang 2 bulan. Nah, itu dia. 1, azillah merasa tak berdaya dalam rangka melawan musuh karena itu ya, jumlah pengalaman, perlengkapan, persenjataan dan seterusnya ya. Sehubungan dengan perang, strategi perang atau jumlah pasukan itu. Nah, yang kedua yang membuat panik adalah, jadi Badar ini, perang Badar ini kan perang Badar Kubro ini. Ketika perang itu berkecamuk, mula-mula ya, jadi serangan pertama, itu langsung mati 100 lebih. 100
100 lebih orang langsung itu meninggal, para syahid ya, para syuhada itu. Nah, itu membuat gentar. Jadi situasi pertama, gentar atau azillah yang pertama melihat jumlah musuh banyak dan terlatih. Azillah yang kedua adalah begitu pecah perang, hanya dalam beberapa saat, beberapa menit, wafatlah 100 orang itu. Wah, itu semakin panik lagi. Kemudian yang ketiga adalah ketika Nabi berdoa berkali-kali sampai surbannya jatuh ya. Sampai menangis beliau itu. Ini kalau kalah tidak ada lagi yang menyembahmu Tuhan itu. Seolah-olah doa yang mengancam ya. Nah itu dia. Nah, tiga hal itu kemudian betul ya. Jadi minder pertama itu sebenarnya. Maka nanti turun ya malaikat itu. Yang direkam dalam Maulid Syariful Anam itu. Wal jundu hina ghaza Muhammad minhum malaikatun tasawwam ya. Biasanya dibaca Maulid Nabi ya. Fi sayyidina Muhammad nurul ibadil huda tamam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Nah, ada sebagian redaksi atau baitnya adalah wal jundu hina ghaza Muhammad ya. Baik, tetapi kita bisa melihat ini dari perspektif yang berbeda. Nanti ya kita teruskan sedikit. Wa antum adillatun fa zillatuhum, maka perasaan rendah, perasaan hina dina, perasaan tak berdaya di hadapan Allah itu aujabat, ialah mendatangkan apa azillah tadi itu, izzatahum, pada kemuliaan kemenangan mereka umat Islam ahli Badar, wa nusratahum, dan pertolongan Allah untuk mereka. Jadi yang mendatangkan ini dia pertolongan Allah, justru kita merasa zillah wal iftikor tadi itu. Dan ini diteladankan langsung oleh Nabi dan ahli Badar ya, radhiyallahu anhum. Itu catatan pertama. Kita juga bisa menggarisbawahi pada aspek ini sedikit lagi. Apa bisa, Pak? Ini kita uji dengan pertanyaan. Apa bisa berdoa moro-moro merasa? Nah, moro-moro. Biasanya ada yang moro-moro dia. Tiba-tiba dumadaan ya, tiba-tiba suddenly. Tiba-tiba berdoa langsung merasa butuh, merasa fakir gitu. Padahal itu kan seharusnya. Nah, caranya begini. Ya, apa bisa? Mungkinkah? Apakah zillah iftikor itu mungkin? Nah, ini pertanyaan filosofis. Apakah zillah dan iftikor itu mungkin? Bagaimana epistemologinya untuk sampai ke sana? Bagaimana pendekatan atau metodologi untuk sampai kepada zillah dan iftikor sebelum berdoa? Yang itu lazimani ya, prasyarat. Sebelum berdoa, bagaimana caranya supaya zillah iftikor? Itu pertanyaan kritis bisa kita ajukan. Atau begini. Oleh karena yang mempercepat mawahib dari Allah itu zillah dan iftikor, ya itu kan mempercepat itu kan ya. Apakah zillah yang itu kemudian menjadi prasyarat ya? Apakah dengan demikian kalau doa itu tanpa zillah iftikor itu juga berhak untuk dikabulkan oleh Allah ya? Padahal kita tahu di sini doa dan ijabah itu kelihatannya saling kait mengait ya, saling interdependen. Padahal ini bukan sebab akibat, bukan sebab doa kita Allah mengijabah, bukan, karena ijabahnya mendahuluinya dan kita hanya menyelaraskan saja. Baik, bagaimana zillah dan iftikor itu mungkin? Kita bisa mendekati dengan misalnya ya, kalau belajar filsafat barat modern itu kan bagaimana ilmu itu mungkin? Mungkin dengan akal, nanti mazhabnya rasionalisme. Mungkin dengan intuisi, mazhabnya intuisionisme ya. Mungkin dengan pengalaman, mazhabnya adalah empirisme ya. Mungkin dengan menggabungkan itu semua, mazhabnya adalah sinkretisme. Mazhabnya adalah memadukan itu semua ya. Dan banyak lagi itu, ilmu itu mungkin ya. Baik, bagaimana zillah dan iftikor itu mungkin? Baik, padahal bagaimana iftikor zillah iftikor ini mungkin?
Padahal itu yang sudah sesuatu yang sudah niscaya, yang wajib ada pada kita. Jadi bukan lagi mungkin, itu sudah ada kok di kita itu. Hanya kadang kita dalam perjalanan hidup merasa punya kekuatan. Duh, saya kan ustaz, saya tahu jalurnya doa, saya tahu jalan pintasnya doa, ya kan. Lebih baik saya memobilisasi doa, saya ajak supaya cepat dikabulkan, ya pasanglah beberapa anak yatim di situ, jandanya sekalian. Masa maknya yatim bukan janda, ya kan. Nah, itu padahal nafsu itu. Nah, masih ada nafsu di situ. Bagaimana bisakah atau bagaimana zillah iftikor ini mungkin? Padahal ia sesuatu yang wajib, sesuatu yang niscaya, yang lazim ada pada kita. Jika demikian, tugas kita adalah memantap. Satu kali Ustaz Syafiq ya, kalau 2 kali kan mantap-mantap itu. Karena sudah menikah ya. Memantapkan hati kita supaya zillah dan iftikor itu senantiasa ada. Nah, caranya begini. Biasanya untuk tune in ini dalam tradisi kita, tidak harus santri ya, tradisi ya masyarakat lah. Zikir dulu, istighfar, kemudian itu kan merasa iftikor kan, butuh kepada ampunan Allah itu. Zikir, istighosa, atau baca-baca Quran, baca ayat kursi dan seterusnya, baru itu dipungkasi dengan doa, diakhiri dengan doa. Kemudian disimbolkan, dilambangkan dengan merasa butuh kepada tetangga, saudara. Diundanglah kumpul-kumpul doa memperingati 115 hari meninggalnya Mbah Yus misalnya. Belum tentu Yusron loh ya, boleh jadi Yusrin kan. Yusdor, Matador ya. Yusbah mungkin Yusko, Yusman ya. Kalau zillah iftikor ini disimbolkan dengan mengundang tetangga, minta tolong tetangga dan seterusnya. Atau sudah biasa kita diajarkan oleh para ulama ya, oleh leluhur kita, doa ini yang memimpin orang-orang yang baik lah, orang soleh ya, ya tokoh agama lah, kiai di situ. Ini perlambang bahwa zillah iftikor ini diejawantahkan dalam wujud manusia. Jadi saya merasa tidak pantas memimpin doa dan seterusnya gitu. Jadi yang dipersilahkan untuk ini bukti ya, juga ya banyaklah doa-doa kan kita paling banyak sekali acara itu. Jadi kan ada nanti ulang tahun pesantren itu Gus Munib mau bikin ngarang buku katanya, tapi buku Yasin ya. Jadi buku Yasin dan di situ ada gambar penulisnya. Di sini memperingati 1200 hari ya. Meninggalnya siapa di situ ada. Nah, dengan jenggotnya yang macam sikat kayaknya waktu itu. Baik, itu maknanya dosa-dosanya supaya disikat juga. Nah, satu lagi pertanyaan begini. Tadi kan mungkinkah? Bukan mungkin, memang iya sesuatu yang niscaya yang ada pada kita itu. Begitu kita hamba, begitu kita makhluk, ya otomatis 2 hal itu ada, zillah iftikor itu. Maka itu dalam berdoa pun jangan lupa untuk membawa serta itu ya. Jangan ketinggalan di mana lah itu, tertinggal pada kesombongan atau apa dan seterusnya. Baik. Atau meminta tolong orang, itu bukti ya, kita minta tolong orang lain, tetangga datang ngumpul doa-doa bareng, itu bukti bahwa kita iftikor. Tidak hanya kepada Allah, bahkan kepada sama manusia pun ya. Nah, satu lagi begini, ini redaksi kalau bisa dibaca juga begini. Wala asra'a bil mawahibi ilaika misla zillati wal iftiqar. Apabila zillah iftiqar ini prasyarat untuk mempercepat doa-doa, orang kalau kepepet biasanya butuh apa nih? Butuh cepat ya. Nah, itu dia. Nah, kadang kita merasa cepat tapi etika, adab, antur zakah husnal adab itu ditinggalkan. Yang dalam hal ini lebih konkret ya, lebih konkret ini. Dalam bentuk ini. Makanya kemarin di syarahnya Syekh Nawawi Banten ini disebutkan bagus sekali ini. Menyinggung satu hadis ya, satu hadis
Qudsi yang kemarin sudah kita sampaikan itu ya. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu aktsaru mimma wa'tiyas sa'ilin. Barang siapa lebih sibuk mengingatku, berzikir kepadaku an mas'alati daripada berdoa. Maknanya ingat Allah itu, nyebut-nyebut Allah dulu, zikir ya. Dalam situasi tadi itu loh. Seperti seolah-olah kita adalah berada di tengah-tengah pasukan atau ahli Badar tadi. A'taituhu aktsaru mimma wa'tiyas sa'ilin. Aku akan anugerahkan lebih banyak daripada peminta-minta. Jadi sebut Allah dulu. Dan ini dipraktekkan betul dalam keseharian. Jadi para ulama kita mentradisikan ini, mengejawantahkan ajaran ini dengan dalam keseharian kita. Zikir dulu, istighfar, kemudian subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang nanti dipungkasi dengan doa. Baru terakhir doa itu. Nah sehingga redaksi fazillatuhum aujabat lahum izzatahum wa nusratahum ini sungguh-sungguh terrealisasi. Sebab ini sudah saya bela-belain doa. Saya sudah 20 tahun doa ini. Tapi kok tidak dikabulkan. Nah, atau dalam peristiwa tertentu, mungkin ini sebagian pengalaman sebagian orang ya. Mungkin pengalaman sebagian orang, boleh jadi kita berdoa kepingin ABCD, rupa-rupanya yang dikabulkan doa orang tua kita oleh Allah itu. Yang diinput mula-mula dalam daftar terkabulnya doa paling atas adalah doa guru kita, bukan orang tua kita. Nah, kita bisa menguji dengan teori ittiror, dengan yang mana itu lazim malzum dengan zullah atau zillah dan iftiqor ya. Itu dia. Kita merasa kita berdoa supaya punya pasangan yang kuat, ya maka menikahlah dengan cor ya, yang tinggi, namanya tower ya, dan seterusnya ya. Yang kita belum meninggalkan nafsu kita, min nafsika tadi itu, tatawahamu min nafsik syai'an ya, minal hauli wal quwwah dan seterusnya tadi itu. Rupa-rupanya doa yang tanpa nafsu itu doa guru-guru kita, doa orang tua kita, doa-doa terbaik dari mereka lah yang sungguh-sungguh merasa, yang sungguh-sungguh mengedepankan iftiqor tadi itu, zillah iftiqor ya. Karena khawatir anaknya tidak selamat di rantau, khawatir anaknya nanti tidak mendapatkan ilmu barokah dan seterusnya. Si anak ugal-ugalan malah itu di pondok ya kan, malas ngaji, tidur tok dan seterusnya. Justru orang tua yang cemas. Nah doa-doa orang tuanya itulah yang, nah itu dia. Kadang itu datang dari orang lain. Benarlah kalau ada sabda Nabi, ayo perbanyaklah minta doa kepada sesama manusia. Sebab engkau tidak tahu dari lisan yang mana kelak doa itu dikabulkan. Aksiru alan nasi bidu'ail khair ya. Perbanyaklah minta doa-doa baik kepada nas, kepada manusia. Fa innaka la tadri, oleh karena engkau tidak ngerti min ayyifain, dari mulut atau lisan yang mana doa itu yukbal. Fa innaka la tadri min ayyifain yukbal, dari mana doa itu nanti dikabulkan. Nah, tetapi bagi maman ya yang jauh dari zullah iftikor apalagi ittiror, menganggap loh, saya belum doa saja sudah dikabulkan Pak, katanya. Nah, ya Nur, kasih kecupan Nur. Saya belum doa saja sudah dikabulkan Pak. Malah sombong. Nah itu dia. Saya kira itu ya. Nanti teman-teman silakan sebutkan list, diingat-ingat saja ini doa-doa saya yang belum dikabulkan ini apa sih. Jangan-jangan sejauh ini ada keterlanjuran atau kesalahan yang mungkin kita anggap benar, apa itu tidak ada ittiror ya. Kita tidak merasa butuh, kepepet, terdesak. Ya tidak merasa butuh ke Allah itu. Doanya apa? Ya formalitas saja. Bahkan di salah satu hadis ini agak ekstrim ya. Doa imam yang dibenci makmum itu hanya sampai di kepala. Kepala atas Nur ya, bukan kepala lain itu. Tapi kepala saya kadang ada di atas yang itu Pak. Kalau saya sedang terlentang kata dayat itu. Nah disentil saja nanti. Atau dibendrat, lebih ekstrim ya.
Doa imam yang dibenci makmum. Nah, ini agak ngeri ini, terutama bagi pria-pria beristri. Pria saja, saya tidak nyebut pria. Pria dalam hal ini Ustadz Sape ya. Jauh-jauh ngaji dari Kalimantan kan jauh sekali itu. Nah, kalau Anda adalah tipe suami yang dibenci oleh istri, doanya sampai di kepala saja itu. Kalau imam guru tapi dibenci muridnya. Ya kiai dibenci santri-santrinya ya. Pemimpin lah tokoh agama, tokoh masyarakat, tapi dibenci oleh masyarakatnya. Ini betul dibenci ya karena perilakunya loh ya, bukan karena hal lain ya. Jadi artinya ia memang keluar dari kewajaran. Nah, Pak, doa orang yang zolim ini kok dikabulkan atau apa? Anda mungkin bisa mengajukan pertanyaan remeh. Ya karena mereka itiror juga. Itu saya agak ngeri ya tapi sudahlah, nanti menyinggung sebahagian orang itu. Baik, saya kira itu ya. Jadi fakir, kemudian fakoh, kemudian hina dina, rendah, apes, ajes, kemudian do'af, apa seterusnya. Kemarin itu, yang itu prinsip ausofil ubudiyah kita, itu sesuatu yang ada, permanen, tidak bisa berubah itu. Itu yang harus kita bawa manakala kita tersungkur bersujud kepadanya. Dan kalau kita sudah sampai di, setiap orang bisa mengalami itu, entah dalam peristiwa atau apapun saja ya, tidak harus pinter apa bahasa Arab, sholat, boleh jadi situasi khusyuk, situasi tune in kepada Allah itu justru dalam keadaan kepepet ya. Tapi kalau kepepet jangan nangis di Facebook ya, apa nangis di Facebook ya, ya Allah besok ngapain ya, itu balas saja, ketik di kolom komentar, beli silet 1000, ngapain? Bunuh diri. Ya, ya ada kan yang begitu ya, yang bucin itu. Nah, namun demikian, jauh lebih penting adalah antur zakat. Nah, ini adalah husnul adab, ini etika yang baik kepada Allah itu. Makanya caranya kadang kita menyebut bersanad di sini, bersandar kepada para kekasihnya. Ya, kepada Kanjeng Nabi, kepada sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para ulama ya. Nah, kepada mereka dengan menyebut para kekasihnya itu, meskipun kualitas itiror, zillah, iftikor kita rendah atau 5%, bisa ditutupi dengan cara berwasilah kepada mereka. Bisa ditutupi dengan, nah itu beberapa pendekatan ya dalam kita berdoa. Namun demikian Allah telah jauh mengabulkan doa-doa kita. Ijabahnya sudah ada kok. Jadi kita ini hanya diminta membuktikan mana sih rasa fakirmu itu loh. Rasa iftikormu rasa iftikor kita kepada Dia Subhanahu tabaraka itu mana? Ya terutama dalam sholat ya, itu doa-doa terbaik dalam sholat itu. Doa-doa terbaik ya, dalam sujud, kemudian antara dua khutbah ya, antara adzan iqomah ya, ketika hujan turun itu, atau ketika terjadi musibah, angin pentil muter ya, puting beliung, itu situasi yang baik untuk kita berdoa. Atau ketika nyawa kita terlepas sepersekian detik. Itu menurut sebagian ulama ketika bersin, itu nyawa kita terlepas sebenarnya sepersekian detik. Yus, sebenarnya hati-hati kalau bersin itu. Supaya tidak jauh-jauh lepasnya itu loh. Itu nyawa kita terlepas sekian detik itu. Sepersekian detik. Bersin itu loh. Itu kalau tidak dikembalikan kan ya terus ucul itu kan itu ya. Terus hilang itu nafasnya. Nah, di situ kita kan bagaimana? Alhamdulillah yang mendengar menjawab. Nah, lalu si orang yang bersin itu berdoa juga. Ya yahdini wa yahdikumullah ya. Wa yuslih balakum. Semoga Allah memperbaiki hatimu ya. Mengupgrade kualitas. Nah, itu di antara momen, ada satu lagi ya. Ada satu lagi. Itu di tempat-tempat, di waktu-waktu, di kejadian-kejadian, itu banyak momen-momen mustajabah. Dan kalau silakan Anda pelajari, di momen-momen itu pasti dalam situasi kita itiror itu, dalam situasi kepepet itu. Pak, kalau Jumatan itu kepepet apa Pak? Ya macam-macam ya, jengkel ke imam, khotibnya lama ya kan, belum makan kan, banyak situasi kepepet itu.
yang kepingin pipis atau apa dan seterusnya. Sampai Maman kemarin itu dibangunkan misbah ya. Seharusnya nggak usah bangunin itu. Jadi husuk ya, aja antara husuk dan ngantuk itu sulit dibedakan itu ya. Baru dibangunkan ya di masjid sana itu. Seharusnya biarin saja itu. Atau taruh di pengimaman ya. Nah, ada yang tidak pernah itiraf. Nah, ada begini. Ada beberapa cara orang-orang itu kalau berdoa, dia memegang jantungnya. Karena jantung itu tidak pernah istirahat untuk merasa faqoh ya, merasa iftikor dan zillah kepada Allah itu. Jantung ini butuh apa? Ya butuh oksigen. Butuh darah ya, dipompa aliran darah, paru-paru butuh. Nah, itu dan seterusnya ya. Semua yang ada pada kita itu terus begitu, tidak terlepas dari faqoh, dari iftikor, dari zillah itu. Yang aneh kemudian kalau kita tidak menyadari itu. Nah, supaya sadar ya, bahkan beberapa orang melakukan puasa dulu sebelum berdoa ya. Ini supaya tercapai doa. Itu supaya sungguh-sungguh merasa, karena dengan puasa kita merasa butuh ke makanan, merasa butuh sebagian butuh ke bantal ya, tidur ya, dan banyak lagi cara-cara yang sudah diajarkan itu. Walhasil seluruh aktivitas hidup kita tidak keluar dari zillah iftikor itu, sehingga itu harus tetap kita bawa dalam berdoa. Mungkin demikian, beberapa nanti disampaikan oleh pembaca berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab.